Pesan saya itu sama adik kelas adalah belajarlah dengan tekun dan rajin. Jangan takut mencoba dan jangan takut gagal. Pertama kita tanya Karena dulu nih, bagaimana perasaan kamu sekaligus perasaan orang tua kamu saat kamu dinobatkan sebagai purna siswi terbaik tahun ini? Biasanya kamu belajar itu seberapa lama sih kalau di rumah gitu? biasanya kalau di rumah itu saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Lensa Tas Taman, membidik inspirasi, mencetak generasi. Oke, kali ini kita kedatangan tamu spesial. Dia adalah salah satu siswi yang dinobatkan sebagai purna siswi terbaik ya, MI Nurul Anwar tahun 2025. Namanya adalah Selvi Widya Atika Maghfirah, dipanggil Selvi. Panjang banget namanya. Selvi Widya Atika Maghfirah. Oke. Pertama kita tanya dulu nih, bagaimana perasaan kamu sekaligus perasaan orang tua kamu saat kamu dinobatkan sebagai purna siswi terbaik tahun ini? rasanya senang, bangga, dan bahagia dinobatkan sebagai mahasiswa terbaik. Karena kerja keras dan usaha selama ini membuahkan hasil. Oke, orang tua kamu? Sama, Sama ya. Enggak, kalau dari dulu ya, kayak kita kan sering diiming-imingi kalau masa saya ya, kayak kamu nanti kalau jadi ini dinobatkan ini berprestasi nanti kamu tak belikan apa gitu, ada iming-iming gitu enggak ya, ada. enggak ya, biasa aja ya. Oke, kita akan membidik lebih dalam nih Selvi, biar juga menjadi motivasi dan inspirasi untuk yang lain, terutama untuk kelas akhir ya, biar jadi kayak Selvi ini, jadi purna siswi terbaik gitu. Masa belajar kamu di rumah gitu, biasanya kamu belajar itu seberapa lama sih kalau di rumah gitu? Biasanya kalau di rumah itu saya belajar sekitar 1 sampai 2 jam. Kadang bisa lebih lama jika materinya lebih sulit. Oke, atau kita begini ya, ceritain jadwal mungkin ya. Biasanya kamu pagi sekolah formal ya kan? Kalau siang habis sekolah belajar nggak? Enggak, malam yang Oke, belajarnya. waktunya istirahat berarti ya. Karena sore kamu kan harus sekolah diniyah gitu kan. Nanti habis isya baru belajar tuh ya. Iya. Kalau maghrib apa kegiatannya? Setelah sholat ya ngaji. Ngaji ke masjid ya? Nggak di rumah? Enggak di rumah. Di rumah ya. Oke, itu teman-teman. Dan itu istiqomah ya, dikerjakan ya. Habis isya itu mesti belajar gitu ya. Iya, Kalau nggak belajar dimarahin nggak dimarahin. sama orang tua ibu ya? Rata-rata emang gitu ya, kalau siswa-siswi berprestasi itu biasanya memang ada peran penting dari orang tua gitu. Kalau nggak belajar dimarahin nih, kamu harus belajar. Harus pokoknya nggak ada tawaran gitu ya, nggak mau capek, mau apa. Pokoknya intinya kalau malam harus belajar gitu kan ya. Iya, Oke, hobi kamu apa nih? Hobi? membaca. Membaca, baca apa biasanya? Novel? Iya, Novel atau cerita-cerita gitu ya, paling asik memang kayak gitu tuh teman-teman, literasi intinya. Jadi nggak ada satu prestasi yang lahir tanpa dia punya kesenangan untuk membaca, menulis, karena memang membaca dan menulis itu memang membuka wawasan kita. Maka ya nggak heran gitu ketika sudah punya kebiasaan membaca kemudian dinobatkan sebagai purna siswi terbaik. Wah, ini keren banget nih, purna siswi terbaik. Oke, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya, cita-cita kamu. Hobi udah ya, hobi membaca. Cita-cita apa nih? cita-cita saya ingin menjadi polwan. Polwan. Iya, Asik nih teman-teman, jadi polisi wanita gitu ya. Kenapa mau jadi polwan? saya ingin menjadi polwan karena ingin menangkap pejabat-pejabat korupsi Asik tuh. dan juga melihat di luar sana itu banyak kan masyarakat yang melanggar aturan-aturan itu.
seperti aturan lalu lintas, obat-obatan terlarang, minum-minuman keras. Oleh karena itu, saya ingin menjadi poluan karena ingin mengurangi perbuatan-perbuatan yang tidak patut ditiru. Oh gitu, jadi kesel banget ya kalau ada orang-orang melanggar gitu. Asik lah teman-teman, mau jadi poluan, polisi wanita gitu. Tapi gini Selfie, polisi itu sekarang di mata masyarakat itu dianggap buruk tuh. Kayak misalkan nilang semaunya, kadang juga nilang nggak objektif gitu. Dicari-cari kesalahannya lah. Biasanya pakai jalan damai, nyogok juga bisa lah. Kira-kira gimana nih kalau semisal nanti kamu jadi polwan, jadi polisi gitu, tapi stigma masyarakat, anggapan, cap dari masyarakat polisi itu buruk gitu. Gak apa-apa ya, tetap mau jadi polwan ya. Tetap yang penting jujur. Bah, keren nih. Oke, semoga jadi polisi suatu saat ya. Dan kalau nanti sudah jadi polisi, kemudian semisal ya lagi ketemu di jalan, jangan tilang ya saya. Oke, menarik. Ada nggak tokoh atau idola gitu mungkin ya, yang menginspirasi kamu gitu untuk menjadi orang nomor satu yang terus berprestasi gitu? Kalau idola atau tokoh gak ada, cuman saya terinspirasi dari kakak-kakak kelas yang berprestasi. Oh gitu. Jadi kepengen juga gitu berprestasi dan semacamnya. Yang pastinya itu didukung sama orang tua kan ya. Orang tua itu selalu gitu menyuruh, selalu mengawasi, mengontrol agar kamu itu selalu belajar, istiqomah demi untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Dan itu terbukti. Kamu tahun ini dinobatkan sebagai Purna Siswi Terbaik ya, MI Nurul Anwar. Sehabis lulus ini mau lanjut di mana, Selfie? Tetap lanjut di Tetap di sini. sini ya, di Nurul Anwar. Dan habis itu, ketika sudah keluar dari Nurul Anwar, kamu akan melanjutkan untuk mengejar cita-cita kamu kuliah. Nanti kuliah ya. Masuk ke apa sih istilahnya? Saya juga nggak tahu tuh. Intinya ngejar cita-cita untuk jadi polisi wanita gitu ya. Keren-keren, semoga tercapai. Nanti kita Nurul Anwar punya alumni polisi nih. Oke, ini pertanyaan selanjutnya ya. Saya nanya apa ya sama calon polisi nih? Pelajaran apa yang paling kamu sukai? PKN ya, enggak sih? Soalnya kan Enggak, ini urusan kenegaraan nih, polisi apa? Kalau polisi biasanya harus ngerti hukum gitu, ngerti apa? agak PKN enggak sih? lain. Enggak ya, bukan PKN ya, apa? Saya suka nahu. Ini menarik nih, suka nahu gitu. Nahu itu kan sebagai alat untuk bisa baca kitab, ya kan, memahami agama. Tapi cita-citanya jadi polisi, gimana nih? Agak lain emang. Nggak tabrakan emang ya? Enggak ya? Tapi keren juga kalau ada polisi nanti ahli nahu, ahli baca kitab gitu kan. Tahu sama hukum gitu. Keren banget nih kayaknya. Tapi tetap kan nilai PKN kamu tetap bagus dong. Artinya ya nggak mungkin kalau pelajaran gitu ada yang merah, yang nggak bagus kemudian dinobatkan sebagai Purna Siswi Terbaik. Nggak mungkin dong. Oke, Selfie. Ini mungkin seputar pertanyaan terakhir tentang pesan-pesan. Tapi kita nanti ya di akhir aja deh pesan-pesan untuk teman-teman yang lain nih mungkin yang bisa Selfie berikan mungkin ya untuk teman-teman sebagai inspirasi atau motivasi agar bisa juga menjadi purnasiswi terbaik. Kita masuk ke segmen selanjutnya, kita main seputar game challenge ya. Ini Selfie. Bentar ya. Nah ini. Saya sudah menyiapkan kartu nih Selfie. Ini kartu jujur dan tantangan. Di dalamnya itu ada perintah di ini. Nanti kamu boleh memilih. Kamu mau jujur untuk menjawab ini, atau kamu memilih tidak mau menjawab, tetapi mengambil tantangan. Nah, nanti di sini juga sudah ada kartu tantangan. Jadi kalau kamu tidak mau menjawab yang kamu pilih dari sini, kamu harus memilih di sini dan harus kamu lakukan. Oke, paham ya? Ini namanya jujur dan tantangan. Oke, kita kocok dulu. Ini seputar kehidupan kamu deh.
Oke, silakan dipilih selfie. Ingat ya, harus jujur. Kan Purna siswi terbaik. Purna siswi terbaik itu punya sikap yang baik pastinya dong. Pasti jujur tuh. Kalau mau jujur. Oke, silakan dibacakan sendiri. Apa kebiasaan buruk yang sering kamu lakukan dan kamu tutupi dari orang lain? Oke, kebiasaan buruk yang sering kamu lakukan, tapi kamu itu selalu simpen, nggak ingin orang lain tahu. Nah, ini pilihannya nih. Kamu mau jujur atau mau tantangan? Kadang kalau Ya, kelamaan, jawab dulu dong selfie. Kamu mau jujur atau mau tantangan? Kalau kamu mau jawab dengan jujur, oke, dijawab dengan jujur. Kalau nggak mau jawab, nggak apa-apa. Kamu harus memilih tantangan ini. mau jujur. Oke, sip. Ini nih memang siswa-siswi berprestasi itu memang harus selalu jujur gitu kan ya. Walaupun kebiasaan buruk, tapi bukan untuk dicontoh ya. Ya, tapi sebagai ya anggaplah cerita yang menginspirasi agar tidak mengerjakan hal demikian juga. Oke, gimana selfie kebiasaan buruknya selfie? Kadang suka kelupaan waktu kalau lagi main HP. Oke. Sehingga Ya dimarahin. sama orang tua gitu ya. Tapi pernah nggak HP-nya sampai dirampas gitu? Kamu nggak boleh pegang HP lagi, nggak ya? Enggak pernah. Tapi cukup dimarahin aja gitu ya. Kenapa sampai lupa waktu gitu dan semacam. Lupa waktunya ini gimana sih? Lupa belajar kah? Lupa sholat kah? Atau lupa makan? Lupa apa gitu? Ya kadang lupa belajar, lupa makan, lupa sholat. Lupa sholat? Iya juga. Masa sih? Kadang iya. Gitu ya. Kalau kamu lagi main HP, apa sih yang dikerjain di HP? Kok TikTok? Nonton TikTok teman-teman. Tapi nggak apa-apa juga. Nggak semuanya kemudian ketika kita lagi nonton gitu ya TikTok apa dan semacamnya, kemudian mengurangi kegiatan belajar kita kan, nggak juga kan ya. Yang penting sehabis dari nonton ya kita tetap belajar karena statusnya sebagai pelajar. Oke, terima kasih, saya simpan lagi selfie atas kejujurannya. Jadi begitu teman-teman, selfie ternyata sering lupa waktu nih gara-gara HP. Tapi nggak apa-apa. Karena sudah berprestasi tentunya dia tidak melupakan kewajibannya sebagai pelajar teman-teman. Oke, ini terakhir selfie sebelum kita akhiri perbincangan dan bincang-bincang kita. Mungkin ada pesan atau apalah semacam trik mungkin atau apa untuk teman-teman atau adik kelas kamu yang sekarang sedang ada di kelas 6 mengganti kelas kamu itu agar mereka juga bisa berprestasi seperti kamu. Pesan aja sih. Pesan saya itu sama adik kelas adalah belajarlah dengan tekun dan rajin. Jangan takut mencoba dan jangan takut gagal. Karena kunci keberhasilan itu awalnya dimulai dari mencoba dan gagal lalu berhasil. Wih, mantap dalam sekali ya. Jadi belajar itu bukan kemudian untuk dinobatkan sebagai ranking, dinobatkan sebagai purna siswi terbaik, enggak, tapi hanya untuk masa depan tentunya gitu kan ya selfie. Dan jangan pernah mencoba. Karena gini teman-teman, selfie ini juga selain jadi purna siswi terbaik, selfie juga pernah menjuarai lomba baca puisi tingkat MI juara 2 kalau nggak salah ya selfie, se-Madura teman-teman, di MA Al Azhar Pamekasan. Wih, keren sekali nih selfie. Selain pinter, dia juga berprestasi non akademik loh. Oke, terima kasih selfie sudah bincang-bincang, sudah merelakan waktunya untuk ngobrol seputar memberikan inspirasi atau ya kegiatan keseharian lah yang bisa diceritakan, yang bisa dicontoh oleh adik-adik dari selfie ini. Semoga sekali lagi cita-cita selfie untuk menjadi poluan semoga tercapai ya. Amin. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa kembali di lain kesempatan di Lensa Atas Taman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.